Bayam merek. Oh, sekarang ini loh, bukan umum ya, maksudnya lebih dari satu lah dulu itu. Banyak, ada banyak di sini dulu. Gini Mas Ibu. Ya aja deh. Nah ini yang saya ceritakan, ini yang saya ketemu itu, batu nisan ini. Jadi ini datar. Ini cuma takon nyemen tok, dapat terkai luluh tok. Ini datar ini. Horizontal. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, tak pesen iki mau dipasang keramik kurang dino ya, telung dino, orang dino ya. Ketemu ini. Iki aslinya ngisore bukan bata kuno nih ya. Ini asalnya ini maesan. Apa ya? Patokan ya. Patokan kayu. Patokan kayu. Dicabut ambek wong sing dandan-dandan iki. Dia ndak tahu, saya jamin dia ndak tahu kalau ini makam, dia ndak tahu. Kemudian malamnya dia dipeni. Lapo omahku kok mbok rusak. Jadi ketika dia dipeni gitu, 3 hari sakit, bahkan sempat kesurupan. Setelah sembuh, dia ke sini cerita ke mandor. Kisahnya diceritakan. Kemudian kita bilang, oh ya memang dulu di situ ada makamnya Mbak Sambi. Nah yang dicabut itu, saya nggak tahu persis apa yang dicabut kemarin itu kakinya ataukah kepalanya. Terus lokasi penemuan itu di mana ya? Ada di sini, ya Mas Koko ya? Iya. Ada di sini, ada di situ, kemudian juga ada di sini. Berpencar, nah di sini juga ada. Di sini juga ada ketemu. Ini tanah pajak ya? Maksudnya? Tanah warga sekarang. Ini warga, punya warga. Kalau ini punya desa. Tapi bekas makam ya? Kurang tahu saya, apakah ini dulu bekas makam apa kurang tahu. Tapi gini, sempat sudah saya bersihkan bersih, ini sempat bersih. Kita bersihkan bersih, ya tapi karena apa ya? Jenenge wit-witan tumbuhan liar ya 1 bulan ya wis. Ini juga kemarin sebenarnya bersih ini. Ini ada makam lagi kan ini. Ini kan makam juga. Oh, makam ya. Ini makam ini. Ini tanah desa ya? Ini sebetulnya teorinya ya ini apa? Punyanya pengairan. Desa ini, Desa. bukan pengairan, desa. Ini punya desa. Dulu apa? Di Kretek itu Iya ya, Tanah makamnya. Gendong. Cuman pengakuannya punya rumahnya dulu waktu bangun fondasi temuan dulu. Makamnya kok ini. Tulang ya. Iku, Oh nemu tulang ya? pinggir kali. Bukan pinggir kali, ini dulu untuk saluran pertanian. Jadi dulu ini areal pertanian. Nah, pundenya dulu di sini, Mas Belandi persisnya kan aku ya gak ngerti. Fotonya itu dulu di sini. dalam ini. Kayak iki. Oh iya. Masuk wong kendel berarti sing bangun biyen iki ya. Iya, Cino. Nah, ini kan dorok dul sakti rek. Saksi. Pak Mukhtar. Kok kene sampean kok? Nah, aku ya keplengkang. Amit, Mbak. Oh, enggak sih, tari ya? Lho lah kok apik kayak kloso. Numpang tok ya le, nek lumayan mandep ya. Apa mau saya bersihkan ini? Pun Yo, gak apa-apa Mas, ketok anu nih tambahan. ketok. Makam kuno tergusur. Iya, tergusur. Apa Mas? Boten. Kembang kates sih enak biasanya kan. Kalau ini dulu fisiknya ada memang Pak Cari ya. Ini bekas kayaknya. Fisik secara bentuk dulu ada Iya, kan iya. ini.
Sambi. Mbak Sambi, oh itu. Itu yang perempuan. Mbah Sambi. Ya mestinya ya kayak enakin Mas. Ini sebagian orang di sini mempercayai ini suaminya. Oh, suaminya itu ya. Ya, Suami istri. sebagian orang mempercayai ini bukan suaminya tapi orang yang menjaga Mbak Sambi. Juru kuncinya. Nah, ceritanya begini. Tahun 2017 ya, 16 tak. jaranan Nggih jaranan 16. 16. 2016 itu warga sini pernah mengadakan acara jaranan di lapangan ini. Kemudian ada 2 sampai 3 orang itu tidak sembuh-sembuh. Oleh pawangnya itu sudah berusaha disembuhkan, tidak bisa sembuh-sembuh. Lapangan. Akhirnya 2-3 orang tadi itu dari lapangan tuh lari tuh nuncak tuh ini. Ini belum bisa Kesurupan diperbaiki. Sing kesurupan. Ah, ini belum diperbaiki. Nuncak ini. Ono kita gedang ya, tobruk. Tidak sembuh-sembuh. Iya. Kemudian saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Tetua mereka, sesepuh mereka akhirnya minta pisang sama ayam ya, Ayam. sama ayam. Setelah dia diberikan ayam sama pisang tadi itu sembuh. Kemudian si yang kesurupan tadi ditanya, kamu kok sampai seperti itu, kok apa penyebabnya? Jadi katanya ini orang ini tua, laki-laki, matanya itu merah. Itu dia marah karena dia mengadakan acara itu tanpa izin ke sini dulu. Makanya dibikin seperti itu. Nah, jadi ini yang fungsinya dia ini melindungi Mbak Sambi. Dilindungi. Nah, itu versi pertama, ini suaminya, bisa juga penjaganya. Versi kedua menyatakan suaminya Mbak Sambi itu dimakamkan di Mojo Agung. Di Mojo Agung. Jadi ya mungkin istrinya Mbak Sambi, anaknya di sini. Nah, Mbak Sambi ini ceritanya Pak Cari zaman wong dhisik-dhisik iku. Dia duwe ngon-ngon. Kayak kayak kelintingan. Nggih keliling. Dua. Ben-bengi ku keliling kampung. Kok gini maesane. Lha iku kayu kok, tutu ya. Di. Kayu-kayu oprek. Ya nang kene. Meletak. Ya. Tidak kayu. Makanya darah WR, darah welirang itu sintrun ngono. Kayak apa-apa iku gak iso koyo Samun aduh rame. Misale iki perumahan bambane tenang. gawe omah ini. Kok gini maesane. Lha iku kayu kok, tutu ya. Di. Kayu-kayu oprek. Ya nang kene. Meletak. Ya. Tidak kayu. Makanya darah WR, darah welirang itu sintrun ngono. Kayak apa-apa iku gak iso koyo Samun aduh rame. Misale iki perumahan bambane tenang. gawe omah ini. Pak, bisa dijelaskan ini benda apa saja yang ditemukan? Iya, kalau nama-nama dari benda ini, kemudian ini ada pada era kerajaan mana, saya kurang tahu dan mungkin juga bukan dalam kapasitas saya untuk menjelaskan. Tapi yang jelas, semua benda yang ditemukan oleh warga kami ini tidak dalam konteks niat atau sengaja. Jadi semuanya ini ketemu atau ditemukan dalam kegiatan membersihkan makam ya, membersihkan makam salah satu leluhur desa Kepatian namanya Mbak Sambi. Jadi pada waktu kita membersihkan makam itu kita sempat menemukan 2 tanpa sengaja karena itu ditumbuhi oleh semak belukar. Kemudian iseng-iseng digali lagi, ketemu sekian banyak ini, kemudian saya hentikan, memang sengaja saya hentikan. Saya tidak mau nanti kemudian masyarakat ada upaya-upaya untuk melakukan penggalian dan sebagainya. Akhirnya saya hentikan dan kemudian kami bawa ke kantor desa, kami simpan, kami rawat. Ya sudah, hanya sebatas itu saja. Ada berapa jenis ini? Kalau jenisnya ada kurang lebih 10 ya, 10 sampai 15 jenis berbeda-beda. Di antaranya bentuknya seperti apa?
Di antaranya ada semacam kayak ini tumbak ini katanya orang-orang ya, saya tidak tahu ini tumbak katanya. Tumbak ukuran kecil. Terus kemudian yang sempat kami tahu ini untuk menulis daun lontar. Seperti ini. Ini ada 3 orang, 4 orang saya tanya, jawabannya sama ini untuk menulis daun lontar. Kemudian ini saya kurang tahu, ada yang bilang konde, ada yang bilang ini apa ya, alat untuk zaman tradisional dulu lah. Saya tidak tahu ini namanya apa. Kemudian ini juga bentuknya hampir sama, tapi ini katanya juga ini pusaka sebetulnya, tapi ukurannya kecil, condrik katanya itu. Ini versinya warga saya yang menjelaskan. Dan kemudian ada beberapa temuan uang kuno yang dari masa yang berbeda-beda. Jadi ada yang ini dari kerajaan Islam, ada tulisannya di sini. Kemarin sudah sempat dilihat, orang dari Dibut Jombang kemarin juga melihat. Kemudian ada yang dari VOC, ada yang kemudian zaman Mojopahit juga ada. Jadi ini ada kurang lebih ada 20 sampai 30 koin ini ada beda masa era kerajaan. Ditemukan pada apa tempatnya? Ini ditemukan di areal makam, ya di areal makam. Memang di situ dulu cerita masyarakat setempat ada banyak makam di situ, ada kurang lebih 8 sampai 10 makam. Namun yang sudah ketemu atau baru kita ketemukan hanya 2. Nah kemudian di area makam itulah kemudian ini ditemukan. Posisinya di dalam makam atau di atasnya? Di dalam tanah, namun dalam kedalaman yang tidak terlalu dalam, hanya kisaran 20-15 cm. Karena pada waktu itu kita ada upaya untuk bersih-bersih lingkungan, kerja bakti. Berarti di atas posisi jenazah kalau misalkan makam? Ya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, di atas itu. Bisa dijelaskan sosok Mbah Sambi yang disebut-sebut sebagai leluhur sini itu tokoh pada masa kapan? Kalau versi dari orang-orang tua dulu, Mbah Sambi ini hidup era setelah Mojopahit ya. Ini versi cerita, saya tidak tahu persis ini beberapa kali pertemuan saya dan penelusuran yang saya lakukan. Mbah Sambi ini hidup di era setelah Mojopahit. Beliau sosoknya seorang perempuan ya, cantik, mitosnya itu. Beliau ini punya profesi menyembuhkan masyarakat, menyembuhkan orang. Jadi semacam kayak dukun. Ya, kayak dukun. Tabib. Ya, semacam itu. Kemudian tinggalnya itu juga di daerah situ, di daerah dekatnya makam. Dulu ada padepokan namanya Pak Muslimin ya di situ ya. Ada kayak pos gitu ya. Kayak pos gitu di situ dulu versi ceritanya orang-orang. Sebetulnya Mbah Sambi ini nama aslinya saya tidak tahu. Tetapi di dekatnya makam situ itu dulu ada pohon sambi yang sangat besar. Ya, sangat besar. Dan di area makam situ juga orang-orang setempat dulu menjadikan itu semacam punden atau putuk. Ya, putuk yang ada makamnya itu. Jadi nama aslinya kami kurang tahu, tapi karena di situ ada makam sesepuh itu, kemudian ada pohon pohon sambi, kemudian warga setempat menjulukinya Mbah Sambi. Sayang ini posisinya wis kependem Pak Mudan, mana gak kependem sampean. Oh apik Pak ngisore iki. Wah, iya, rata, halus. Halus, datar, dan ketika ditaruh di atas media yang datar, gak obah. Tatahan gitu ya? Ya, ini datar-tar ini. Ini yang ngongkon ngeramik sampean ya? Ya, saya perintahkan mengeramik, ya cuma Keasliannya gak ditunjuk, gak disisakan sama sekali ya? Gak ada mas. Gak ada ya? Gak ada, cuma gundukan tanah. Kalau betone ya?